في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Kembali lagi bersama Cak Muan. Bersama Qaf Media Channel, kita membangun nalar umat Islam menjadi lebih cerdas. Sekali lagi kami menegaskan bahwa umat Islam itu haram anti dengan sains dan teknologi. Karena dalam sejarahnya, sains dan teknologi itu dikembangkan oleh umat Islam. Ya, terutama ketika dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan juga dinasti Umayyah kedua di Eropa, tepatnya di Cordoba. Dulu, umat Islam merajai dunia pengetahuan sehingga mereka benar-benar maju dan berwibawa di atas bumi ini. Sekarang, posisi kita terbalik. Dunia sains dan teknologi dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka merekalah yang berada di atas untuk menguasai dunia ini. Jadi, umat Islam janganlah antipati dengan sains. Karena, sebagaimana dikatakan oleh Albert Einstein, pengetahuan tanpa agama akan berakhir buta. Dan agama tanpa pengetahuan akan berakhir pincang. Jadi mulai saat ini, kitalah yang harus mengembalikan keseimbangan antara agama dan pengetahuan modern. Sekarang kita akan berbicara kebenaran hadis Rasulullah SAW tentang janin berusia 42 hari. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, jika sperma di dalam kandungan telah berumur 42 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk membentuknya, kemudian memberinya pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang-tulang. Perhatikan baik-baik, ketika hadis ini dibaca oleh orang-orang kafir, maka artinya akan melenceng jauh, sebab mereka tidak menguasai bahasa Arab dan hanya membaca terjemahan, dan membacanya pun salah, lalu ditafsirkan dengan cara yang salah pula. Jadi ingat baik-baik bahwa di umur 42 hari itu baru diutus malaikat yang ditugaskan oleh Allah membentuk rupa janin di dalam rahim. Ya, ini ibaratnya seperti orang bikin kue, tukang kuenya baru datang. Jadi tidak mungkin tukang kue baru datang kuenya langsung terbentuk. Itu aneh gitu. Jadi hanya orang dengan akal embisil yang punya cara pikir seperti itu. Di sini ada gambar perubahan bentuk janin dari hari pertama sampai 49 hari. Coba perhatikan baik-baik, Anda akan melihat janin di usia 42 hari mulai terbentuk. Ingat, baru mulai terbentuk. Sudah nampak tangan, kaki, telinga kecilnya, kemudian bibir kecilnya, bahkan titik hitam. Itu adalah calon mata sudah ada, dan itu mulai terbentuk. Dan ini bukan CGI. Saya paling benci kalau ada kata-kata itu CGI, itu CGI. Jangan seperti itulah. Ini adalah gambar hasil USG dengan alat-alat yang tentunya untuk membeli satu mobil dapat baru. Untuk membeli alat ini, satu mobil dapat baru. Tapi perlu diingat juga, alat yang mahal itu karena ilmu juga mahal. Para pakar kandungan memberikan penjelasan bahwa janin akan mulai mengalami evolusi secara bertahap dimulai pada umur 42 hari. Sebelum umur 42 hari, janin tidak mempunyai kemampuan membentuk dirinya dan masih berupa gumpalan yang tidak bisa disebut sebagai manusia. Hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia sebuah masa di mana mereka tidak bisa disebut sebagai sesuatu? Surat Al-Insan ayat pertama. Inilah masa bagi seorang manusia ketika ia belum berumur 42 hari. Ia hanya gumpalan yang tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Ia belum hidup sebab ia belum punya jantung dan belum punya apapun untuk menjalani hidup. Tetapi ia bukan pula sesuatu yang mati, sebab ia terus berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Maka pada usia 42 hari, malaikat datang untuk membentuk rupanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dari sebuah bentuk yang tidak berbentuk, kemudian ia diberi mata, diberi telinga, kulit, dan tulang belulang yang mungkin juga masih sangat lunak sekali. Lalu diberikan otak sehingga semua anggota badan itu bisa dikontrol dengan baik. Lalu ditiupkan roh ke dalamnya sehingga ia benar-benar menjadi makhluk yang hidup yang bisa disebut sebagai manusia. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan,
Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu menjadi alaqah pada masa yang sama dengan itu, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama dengan itu, yaitu 40 hari. Kemudian Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tahapan-tahapan manusia diciptakan dalam rahim ibunya. 40 hari berupa nutfah. Nutfah adalah embrio dan belum terbentuk. Lalu setelah 40 hari ia masuk ke tahap alaqah. Alaqah adalah gumpalan yang sudah berbentuk kaki, tangan, dan organ-organ lain. Lalu ia menempel kuat di dinding rahim dan menghisap sari makanan dari sana untuk bertahan hidup, dan terus berkembang selama 40 hari selanjutnya. Ia masuk pada tahapan mudghah pada saat itu. Bisa dikatakan tahapan mudghah adalah mendekati sempurna. Manusia sudah bisa disebut manusia dan memiliki wujud yang mendekati sempurna seperti manusia. Ketika mudghah telah berusia 40 hari, malaikat datang meniupkan ruh kepadanya. Inilah tahapan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dan terbukti oleh dunia kedokteran setelah penelitian bertahun-tahun lamanya. Maka benarlah sebuah perkataan bahwa Islam itu adalah agama yang masuk akal, hanya diterima oleh orang-orang yang benar-benar berakal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. سوف يبكي أعينا إذ تفرحين